Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga bahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan hari yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini kita kembali dapat bersua untuk membahas tema tentang rahasia berbakti kepada orang tua. Sahabat dimanapun Anda berada yang saya cintai, suatu ketika ada seorang lelaki yang mendatangi Umar bin Khattab. Ia berkata, "Wahai Umar, ibuku sudah tua. Ia lemah dan renta. Aku melayani segala kebutuhannya. Aku harus menggendongnya jika ia hendak pergi, dan aku menyuapinya ketika ia hendak makan, sebagaimana ia menggendongku dan menyuapiku sewaktu aku kecil. Apakah dengan itu aku bisa dikatakan telah membalas jasa orang tuaku?" "Tidak," jawab Umar. "Kenapa begitu wahai Amirul Mukminin?" tanya lelaki itu. Umar menjawab, "Kau menggendong ibumu sedangkan dalam hatimu kau berharap semoga kesulitan ini segera berakhir. Kau seolah-olah berkeinginan agar ibumu segera meninggal, agar kau tak lama-lama disusahkan oleh ibumu, agar engkau tak lama-lama direpotkan oleh ibumu. Sementara dahulu ibumu menggendongmu dengan penuh ketulusan dan ikhlasan. Ibumu ketika menggendongmu, ia berharap dan selalu berdoa, semoga engkau sehat dan panjang umur, semoga engkau segera besar, semoga engkau segera dewasa." Lelaki itu pun menunduk malu mendengar apa yang dikatakan dan dinasihatkan oleh Umar ibn Khattab. Sahabat keluarga bahagia, kisah yang lain yang mirip. Suatu ketika Abdullah ibnu Umar bertemu dengan seorang lelaki yang sedang menggendong ibunya. "Ibnu Umar," kata lelaki itu, "apakah dengan jerih payahku menggendong ibuku ini, aku sudah dianggap membalas kebaikan ibuku?" "Belum," jawab Ibnu Umar. "Bahkan satu hembusan napasnya pun tidak akan terbalas oleh kebaikanmu." Allahu Akbar. Betapa agungnya hak orang tua terhadap anaknya. Rasanya terlalu banyak hutang-hutang, jasa yang mesti kita tunaikan kepada kedua orang tua kita, khususnya ibu kita yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah lemah. Bahkan kemudian kita setelah lahir, ibu kita menyusui kita selama 2 tahun. Seringkali tidak bisa tidur dalam malam-malamnya, selalu direpotkan oleh kita. Ibu kita rela sakit demi kita sehat. Ibu kita rela lapar demi kita kenyang. Ibu kita rela menangis, rela menderita demi kita tersenyum dan kita bahagia. Oleh karena itu, sahabat keluarga bahagia dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sebagai anak-anak dari kedua orang tua kita, kekuatan jasmani dan rohani untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kita, bisa membuat keduanya di masa tuanya tersenyum bahagia, tersenyum gembira melihat jerih payah dan perjuangannya ketika mendidik dan merawat kita, dan kemudian melihat kita sebagai anak-anaknya dalam keadaan bahagia, dalam keadaan taat kepada keduanya, dan yang lebih penting daripada itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat keluarga bahagia, kita jangan pernah bertanya betapa pedihnya ibu kita di saat menghantarkan kita lahir di muka bumi ini. Darah tercecer menjadi saksi, tubuh yang lemas lunglai, jeritan yang tanpa disadari tidak bisa ditahan,
demi hadirnya kita, demi kelahiran kita di muka bumi ini. Bahkan tidak sedikit para ibu yang melahirkan anaknya dan dia rela menyerahkan nyawanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya bahwa ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Al-Ahqaf ayat 15. Sungguh perjuangan ibu kita tidak bisa kita balas dengan apapun kecuali dengan ketaatan kita kepada keduanya, dengan doa-doa kita untuk keduanya, sehingga mereka bahagia melihat kebahagiaan kita, sehingga mereka bahagia melihat ketaatan kita dan bakti kita. Sahabat, dimanapun Anda berada, maka hanya kepada Allah sajalah tempat kembali ibu-ibu yang berhati lemah lembut penuh dengan kasih sayang. Semoga Allah senantiasa membahagiakan mereka di dunia dan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita sebagai anak-anak supaya senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan khususnya ibu kita. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihnya diceritakan suatu ketika Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasul, amalan apakah yang paling utama? Rasul menjawab, "As-salatu ala waktiha." Salat tepat pada waktunya. "Tsumma ayyun ya Rasulullah?" Kemudian apalagi setelah itu wahai Rasul? Rasul menjawab, "Birrul walidain," berbakti kepada kedua orang tua. "Tsumma ayyun ya Rasulullah?" Kemudian apalagi setelah itu wahai Rasul? "Al-jihadu fi sabilillah." Sahabat keluarga bahagia, begitulah agung dan mulianya berbakti kepada kedua orang tua, diurutkan setelah sholat tepat pada waktunya, sholat yang merupakan tiang agama. Berbakti kepada kedua orang tua didahulukan dari jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semuanya sebagai anak-anak dari kedua orang tua kita untuk mampu membahagiakan keduanya, dan yang sangat penting, mampu menghantarkan keduanya menikmati kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, yakinlah anak-anak kita kelak akan berbakti kepada kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan kita kali ini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.